Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ya, di video kali ini kami selaku kelompok 2 pengembangan kurikulum dan bahan ajar akan membahas materi tentang peranan kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran oleh dosen pengampu Ibu Evi Segarawati Ampri SPD MPD. Untuk itu, selamat menyaksikan video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Nurul Rizky Aulia, NIM H05225448. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan memaparkan materi kami yang berjudul Mengapa Kurikulum Penting dalam Pendidikan. Nah, kurikulum memiliki peran penting dalam pendidikan karena berperan sebagai fondasi utama dalam mengatur, mengarahkan, dan meningkatkan proses pembelajaran. Nah, ada beberapa alasan mengapa kurikulum sangat penting dalam pendidikan, yaitu yang pertama mengatur pembelajaran, yang kedua konsistensi, yang ketiga mengakomodasi perubahan, yang keempat mengukur kemajuan, yang kelima pengembangan keterampilan, yang keenam inklusivitas, yang ketujuh persiapan untuk masa depan, yang kedelapan mendorong inovasi, dan yang terakhir itu mengarahkan prioritas. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu pengertian kurikulum dan komponen-komponen utamanya. Nah, kurikulum adalah rencana keseluruhan yang merinci tujuan, isi, metode, dan evaluasi pembelajaran dalam suatu sistem pendidikan. Komponen-komponen utama dalam kurikulum meliputi yang pertama tujuan pembelajaran yang mengidentifikasi hasil diharapkan dari proses pendidikan. Yang kedua, isi kurikulum yang mencakup materi pelajaran dan topik yang akan diajarkan. Yang ketiga, metode pengajaran, yaitu cara pendidikan disampaikan kepada siswa, termasuk strategi, teknik, dan media yang digunakan. Selanjutnya yang keempat, evaluasi dan penilaian yang mencakup cara mengukur pencapaian tujuan pembelajaran dan kinerja siswa. Keseluruhan komponen-komponen ini dirancang untuk memberikan panduan dan struktur dalam proses pendidikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan belajar dan pembelajaran dalam konteks pendidikan. Kegiatan belajar dan pembelajaran adalah dua konsep dasar yang sangat penting dalam konteks pendidikan. Yang pertama, kegiatan belajar. Jadi kegiatan belajar ini merujuk pada upaya atau aktivitas yang dilakukan oleh individu yang belajar, baik secara sadar maupun tidak sadar, untuk memahami atau menguasai pengetahuan, keterampilan, atau nilai. Kegiatan belajar dapat berupa membaca buku, mengikuti pelajaran, melakukan riset, atau bahkan pengalaman sehari-hari. Ini adalah proses internal yang terjadi di dalam pikiran individu dan mencakup pengolahan informasi, pemahaman konsep, dan pengembangan keterampilan. Kemudian yang kedua, pembelajaran. Nah, pembelajaran ini merujuk pada proses yang lebih luas di mana kegiatan belajar individu dikaitkan dengan upaya sistematis untuk menyampaikan pengetahuan, keterampilan, atau nilai kepada orang lain, biasanya melalui pengajaran. Pembelajaran adalah upaya yang diarahkan secara eksternal untuk mengarahkan, memfasilitasi, dan meningkatkan kegiatan belajar individu. Ini melibatkan guru, instruktur, atau sistem pendidikan yang mendesain pengalaman pembelajaran, menyampaikan materi, dan mengevaluasi kemajuan siswa.
Nah, kegiatan belajar dan pembelajaran saling berkaitan dan saling memengaruhi dalam konteks pendidikan. Kegiatan belajar individu dapat dipengaruhi oleh kualitas pengajaran dan sumber daya yang tersedia dalam proses pembelajaran. Sebaliknya, proses pembelajaran yang efektif membutuhkan pemahaman mendalam tentang bagaimana individu belajar dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mereka sendiri. Oleh karena itu, pendidikan yang sukses mempertimbangkan baik kegiatan belajar individu maupun upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi pembelajaran yang efektif. Halo, perkenalkan nama saya Syafitra Husaipah, NIM H05225506. Selanjutnya saya akan membawakan materi yang berjudul Peran Kurikulum dalam Mengarahkan Pembelajaran. Kurikulum membantu guru dalam merencanakan dan mengarahkan pembelajaran dengan menyediakan panduan yang jelas mengenai apa yang harus diajarkan, bagaimana itu harus diajarkan, dan apa yang diharapkan dari hasil pembelajaran itu. Nah, tujuan yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Kurikulum menentukan tujuan yang harus dicapai oleh siswa pada akhir pembelajaran. Ini membantu guru untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang hasil yang diinginkan. Yang kedua ada isi kurikulum. Kurikulum merinci materi apa yang harus diajarkan, termasuk topik, konsep, dan bahan pelajaran. Guru dapat menggunakan ini sebagai panduan untuk memilih dan menyusun materi yang relevan. Yang ketiga ada metode dan strategi pembelajaran. Kurikulum juga dapat mencakup pedoman tentang metode pengajaran yang efektif dan strategi pendidikan yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini membantu guru dalam merancang pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan siswa. Evaluasi dan penilaian. Kurikulum memberikan kerangka kerja dapat menggunakan panduan ini untuk merancang instrumen evaluasi yang sesuai dan mengukur kemajuan siswa. Nah, dengan panduan yang diberikan oleh kurikulum, guru dapat merencanakan pembelajaran yang terstruktur dan terarah, memastikan konsistensinya dalam pengajaran, serta mengukur pencapaian tujuan pembelajaran secara objektif. Ini membantu guru menjadi efektif dalam proses mengajar dan membantu siswa mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Baik, perkenalkan saya atas nama Syarifah Lulu Mufidah dengan NIM H05225525. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu yang pertama ada penyesuaian kurikulum, yang kedua ada pengembangan keterampilan, dan yang ketiga ada kurikulum multikultural. Yang pertama itu penyesuaian kurikulum. Nah, penyesuaian kurikulum ini merupakan proses mengubah atau mengadaptasi rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Ini dapat melibatkan pengurangan atau penambahan materi, penggunaan metode pengajaran yang berbeda, ataupun penyesuaian tingkat kesulitan. Nah, tujuannya untuk memastikan bahwa setiap siswa memiliki akses yang adil dan mendapatkan pembelajaran yang efektif sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kedua, ada pengembangan keterampilan. Pengembangan keterampilan dalam konteks pendidikan ini mencangkup upaya untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja. Ini termasuk keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Pengembangan keterampilan ini penting untuk mempersiapkan siswa menjadi individu yang kompeten dan siap menghadapi tantangan yang akan datang di masa depan. Yang ketiga ada kurikulum multikultural. Nah, kurikulum multikultural ini dirancang untuk memasukkan perspektif nilai
dan pengalaman budaya yang beragam dalam proses pembelajaran. Ini bertujuan untuk menghormati keragaman budaya dalam populasi siswa dan mendorong pemahaman yang lebih baik tentang berbagai budaya. Kurikulum multikultural membantu siswa menjadi lebih terbuka, toleran, dan berpengetahuan tentang dunia yang beragam di sekitar mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jirana dengan NIM H0522556. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang contoh konkret implementasi kurikulum. Nah, di mana salah satu contoh konkret dari implementasi kurikulum yang berhasil adalah kurikulum inti nasional Finlandia dalam konteks pendidikan di Finlandia. Di mana yang harus kita ketahui, kurikulum Finlandia ini memiliki salah satu sistem pendidikan yang diakui secara internasional dan keberhasilan mereka dalam pendidikan didasarkan pada pendekatan kurikulum mereka yang unik. Kurikulum Finlandia menekankan beberapa prinsip kunci yang telah membantu negara ini mencapai prestasi pendidikan yang sangat luar biasa. Adapun beberapa aspek penting dari kurikulum yaitu pendekatan holistik. Nah, di mana kurikulum ini menghargai pendekatan holistik terhadap pembelajaran. Ini berarti pendidikan tidak hanya berfokus pada pelajaran akademis, tetapi juga pada perkembangan sosial, emosional, dan keterampilan hidup. Selanjutnya, keterlibatan aktif siswa. Di kurikulum ini memberikan penekanan pada keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Guru di Finlandia cenderung menjadi fasilitator pembelajaran daripada hanya pengajar, dan siswa diberi kebebasan untuk mengatasi masalah, berkolaborasi, dan mengemukakan ide mereka sendiri. Selanjutnya, penekanan pada kesejahteraan siswa. Di Finlandia sangat penting memperhatikan kesejahteraan siswa. Mereka memiliki pendekatan yang seimbang antara beban kerja siswa, dukungan sosial, dan perhatian pada kesehatan mental dan fisik siswa. Selanjutnya, evaluasi yang holistik, di mana kurikulum di Finlandia menghindari ujian dan penilaian berlebihan. Mereka cenderung menggunakan penilaian formatif dan menilai kemajuan siswa secara keseluruhan, bukan hanya berdasarkan hasil tes. Dan yang terakhir yaitu keberhasilan implementasi, di mana kurikulum Finlandia ini telah berhasil dalam banyak cara. Negara ini menduduki peringkat teratas dalam banyak peringkat pendidikan internasional dan siswa-siswanya mencapai tingkat literasi dan kemampuan matematika yang sangat tinggi. Nah, pendekatan ini juga telah memperkuat sistem pendidikan Finlandia sebagai salah satu yang paling inklusif dengan perbedaan sosioekonomi yang kecil dalam hasil pendidikan. Implementasi kurikulum yang berhasil di Finlandia menunjukkan pentingnya fokus pada pembelajaran holistik, kesejahteraan siswa, dan keterlibatan aktif siswa dalam mencapai kesuksesan pendidikan. Nah, itulah materi dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari kami. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini adalah implementasi kurikulum berhasil memerlukan pendekatan holistik terhadap pembelajaran yang dimana perhatian pada kesejahteraan siswa, keterlibatan aktif siswa, dan penilaian yang seimbang. Contoh sukses seperti kurikulum Finlandia yang dimana menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang berfokus pada pengembangan siswa secara menyeluruh, bukan hanya aspek akademisnya, dapat menghasilkan hasil pendidikan yang luar biasa. Kesuksesan tersebut menyoroti hasil pendidikan yang luar biasa. Kesuksesan tersebut juga menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan merawat
kesejahteraan fisik dan mental siswa sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Ya, satu pesan dari saya, do your best in all the opportunities you have. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki.